Guys, ada showroom yang mengklaim bahwa mereka itu jujur jualan secara terbuka, tapi kenyataannya malah jual mobil bekas laka ke gua. Dan lebih parahnya lagi, gua mengalami kerugian pada reputasi usaha gue. Padahal nggak ada hubungannya sama sekali dalam transaksi beli mobil ini. Dan ini terjadi setelah gua kasih bintang 1 pada showroom tersebut. Ini kronologi dan buktinya. Gue merasa mengalami kerugian banyak hal oleh showroom yang namanya Soleh Mobilindo yang berlokasi di Kota Serang, Jalan Penancangan Pasir. Kronologinya, gue lihat iklan di YouTube channel Vicky Rarasmaja bahwa di video tersebut sedang menampilkan unit-unit mobil di Soleh Mobilindo. Ada Nissan Latio Sedan 2010 dan di video tersebut pihak showroom mengklaim bahwa mobil tersebut apron, bullhead, sasis aman dan PR-nya hanya pajak. Ini buktinya. Catatan, Bang Fikri Rarasmaja nggak terlibat ya guys. Gue cuma nunjukin video iklan dari YouTube beliau. Kesalahan murni di pihak Soleh Mobilindo. Ini juga aman, apa namanya? Apron, bullhead, sasis, insya Allah aman lah ya. Aman. Tinggal gas, PR-nya satu-satunya PR-nya cuma pajak, Bang Vicky. Yang bikin lebih meyakinkan lagi, showroom ini berani pasang banner dengan tulisan jelas, kondisi minim PR siap pakai. Lalu jual secara terbuka dan jujur. Lalu pelayanan maksimal. Dari sini gue mikir, oke, kalau berani terang-terangan gini harusnya aman dong mobilnya. Jadi wajar kalau gue percaya. Akhirnya gue mutusin buat beli. Karena gue yakin mereka menepati apa yang mereka tulis dan ucapkan. Nih buktinya. Kenyataannya jauh banget dari klaim. Sebagai pembeli awam, gue bener-bener gak tahu kalau mobil ini ada bekas laka dan banyak PR. Dari awal, baik pas gue teleponan dengan pihak showroom maupun datang langsung ke showroom, jawaban mereka selalu sama. Insya Allah aman dari laka, PR cuma pajak. Dan di video iklan, mereka juga jelas banget bilang, Ini juga aman, apa namanya? Apron, bullhead, sasis, insya Allah aman lah ya. Aman. Tinggal gas, PR-nya satu-satunya PR-nya cuma pajak, Bang Vicky. jadi wajar dong kalau gue nangkapnya mobil ini beneran aman dari laka, PR cuma pajak. Karena itulah gue percaya. Bahkan nih, gue udah pernah bilang ke pihak showroom kalau gue belum pernah punya mobil sebelumnya. Nissan Latio ini bakal jadi mobil pertama gue. Artinya posisi gue jelas banget masih awam. Gak ngerti soal kondisi mobil, jadi wajar kalau gue percaya sama klaim showroom. Setelah gue bawa ke beberapa bengkel, baru ketahuan kalau mobil ini ternyata bekas laka dan banyak PR. Gue sendiri bukan ahlinya, tapi kata mekanik yang ngecek, ini jelas bekas laka. Nah, coba lihat nih. Ini kap kiri, itu rapat ya. Nih. Ini kalau kita masukin belakang sikat gigi, itu nggak masuk nih. Nih ya, tuh nggak masuk. Nggak masuk. Nah, kalau celah kanan itu ternyata lebih ngangkat, lebih lebar. Nih. Tuh, masuk dia. Oh, masuk. Apalagi yang di sini nih. Nah, kalau orang awam pasti nggak tahu jadi yang seperti ini. Nganggapnya kiri kanan sama, ternyata beda. Ini adalah salah satu bukti kuat kalau ini ada bekas laka. Tuh, masuk ya guys. Nah, bahkan ketika kita foto, bagian celah kap mesin kiri dan kanan itu jelas terlihat beda. Ini buktinya. Padahal di video iklan tersebut pihak showroom bilang apron, bullhead, sasis aman. Kenyataannya beda banget. Oke, ini gue kasih buktinya. Jadi yang sebelah kiri ini itu ada bukti ini kasih kuat kalau ini tidak ada bekas repair, tidak ada bekas repair laka maksudnya. Yang sebelah sini ternyata ada repair bekas laka. Oke, gue buktiin. Nah, ini juga jadi salah satu sebab kenapa bagian kiri yang sebelah sini itu rapat, karena ini kan tidak ada bekas repair laka, sedangkan di sini itu nggak rapat karena ini ada repairan bekas laka. Oke, nih ya, silahkan teman-teman perhatiin. Nah, ini aman.
Nih, ini lebih dekat. Itu aman. Nah, yang ini itu ada hasil repairan bekas laka. Nah, tuh. Ini. Dia ada bekas repairan. Nah, ini lebih jelasnya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau ternyata kenyataannya sama sekali tidak sesuai dengan klaim pihak showroom. Di sinilah saya merasa kecewa dan dirugikan. Nah, dan juga gue mau kasih lihat kalau bagasi belakangnya ini ada indikasi kuat bekas gantian. Jadi seperti ada bekas laka bagian belakang ini. Jadi ini tuh diganti, bagasinya udah bukan bawaan lagi. Dan juga tidak simetris antara celah kiri dan celah kanan. Oke, gue buktiin ya. Yang pertama, ini kuncinya kan ada 2. Nah, kalau orang nggak pernah beli mobil sebelumnya, dia nggak tahu kalau kunci itu ternyata normalnya ada 1 gitu ya. Kalau misalkan ada 2 kunci cadangan, maka dua-duanya harus sama persis fungsinya. Tapi ini beda. Jadi yang 1 ini itu nggak bisa untuk buka bagasi. Oke, ini gue kasih lihat ya. Oke. Nah, ini nggak bisa nih. Ini kalau gue paksa patah, nggak bisa buat buka. Tapi yang satunya itu bisa. Oke, ini buktinya. Nah, jadi ini indikasi kuat kalau bagasi ini sudah gantian dan juga bisa dibilang bukti cukup kuat. Oke, lalu selanjutnya celah kiri dan kanan itu beda banget. Ini ya, yang kiri bisa kita lihat nih. Di sini itu rapat. Oke, ini saya kasih tanda merah nih. Oke, jelas ya. Ini tuh rapat. Ini rapat. Di sini rapat. Tapi di sini celahnya tuh besar banget. Jadi bagasi ininya tuh agak ke kanan. Bodinya tuh agak ke kiri. Jadinya celahnya besar banget. Nih, lihat ya. Sorry. Nih, lihat ya. Warna merahnya tuh tenggelam, masuk ke dalam bodi. Tuh. Oke. Oh, tenggelam. Oke, tenggelam ya. Nah, sedangkan di kanan ini celahnya tuh beda banget. Di sini itu renggang banget tuh, sampai masuk banget. Oke, masuk banget. Nah, sedangkan bagian ini dia rapet tuh. Bagian merahnya ini nggak masuk ya teman-teman. Tuh, ini nggak masuk. Nah, oke, tuh nggak masuk. Nggak tenggelam warna merahnya, pembatasnya. Oke, kita ulangi. Yang bagian kiri dia tuh tenggelam. Nah, tuh. Oke. Tenggelam. Ini bukti kalau celah kiri dan kanan itu nggak sama, nggak simetris. Ini indikasi kuat kalau ada bekas laka di bagasi belakang. Oke, selanjutnya yang ketiga. Tadi kan pertama nih kuncinya beda fungsi. Yang kedua, celah kiri dan kanannya beda. Yang ketiga, kita buka dulu ya. Yang ketiga, yang gua gak tahu karena sebelumnya emang gak pernah beli mobil, itu ternyata bagasinya ini ternyata normalnya harusnya ada cover plastik, nggak telanjang besi kayak gini kan, besi ya. Tuh, kalau misalkan masih bawaan nggak mungkin nggak ada plastiknya, aneh dong. Kalau misalkan dia masih ori, pasti maksudnya masih bawaan, pasti ada plastiknya. Jadi ini indikasi ketiga yang kuat banget kalau bagasinya ini udah gantian, udah bukan bawaan lagi, dan ada bekas laka bagian bagasi. Jadi ini gantian tuh. Bisa dilihat juga bagasinya itu seperti fresh banget, seperti baru. Harusnya tua-tua warna catnya, kotorannya, kusam-kusamnya, korosi alaminya itu harusnya sama dengan semua bagian ya. Tapi ini kayak fresh. Itu nomor 4. Jadi ini adalah alasan tambahan kenapa saya semakin kecewa kepada Soleh Mobilindo. Kalau dari awal mereka jujur soal kondisi, mungkin gue bisa pertimbangin untuk gak jadi beli.
Tapi karena yang selalu disampaikan cuma aman dari laka, PR cuma pajak. Dan di video iklan YouTube pun pihak showroom mengatakan Ini juga aman, apa namanya? Apron, bullhead, chassis. Insya Allah aman lah ya. Aman. Tinggal gas, PR-nya satu-satunya PR-nya cuma pajak, Bang Vicky. alhasil gua kecewa berat. Semua ini gua sampaikan berdasarkan hasil pengecekan mekanik ya guys. Ini bukti PR mobilnya ada banyak banget. Semua yang gue ganti itu real kebutuhan, biar mobil aman dipakai perjalanan jauh, bukan pengeluaran asal-asalan. Padahal sebelumnya klaim Tinggal gas, showroom, PR-nya satu-satunya PR-nya cuma pajak, Bang Vicky. nyatanya PR yang gue keluarin udah lebih dari 20 juta dan itu belum termasuk pajak kendaraan, repair bodi bekas laka, dan lain-lain. Rasanya jauh banget dari klaim mereka. Karena gua ngerasa kecewa berat bahwa mobilnya bener-bener nggak sesuai, seperti ternyata ada bekas laka bagian depan belakang, PR-nya juga banyak banget. Bahkan saat gue nanya ke pihak showroom tentang surat penting, seperti surat pelepasan hak, itu cuma dirit aja. Sampai sekarang pun nggak ada jawabannya. Di WA tersebut, posisinya udah gue beli mobilnya ya guys. Dan itu pun gue baru tahu setelah konsultasi ke biro jasa, kalau ternyata surat pelepasan hak sangat amat penting untuk mobil bekas PT. Jadi posisinya mobil ini nggak ada surat pelepasan haknya karena nggak dikasih oleh pihak showroom. Akhirnya ya udah, sebagai konsumen gue cuma bisa kasih bintang 1 di Google Maps. Itu bentuk kekecewaan gue aja, biar orang lain juga bisa